Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video bermemeki kali ini mau bikin bakpao dengan isian ayam suwir, dan nanti saya akan bagikan tipsnya gimana caranya supaya bakpaonya tidak keriput saat dikukus. Nah, yang mau tahu bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkah-langkahnya. Untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot di sini. Langkah pertama, kita buat fillingnya atau isian ayamnya. Siapkan 500 gram daging ayam tanpa tulang. Ini akan kita rebus ya. Sebelumnya panaskan air sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, kemudian masukkan ayamnya, dan ini akan kita masak sampai ayamnya empuk dan mendidih dan matang. Setelah ayamnya empuk dan ini sudah mendidih, kemudian kita angkat, kita tiriskan. Setelah dingin kita suwir-suwir ya daging ayamnya. Jika sudah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan menumis bumbunya. Siapkan 1 sendok makan margarin. Ini kita tumis dengan api sedang. Kemudian tambahkan 6 siung bawang putih yang sudah kita cincang halus. Satu siung bawang bombay yang sudah dirajang halus. Nah, kedua bumbu ini kita tumis sampai baunya harum ya. Jika sudah, tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dirajang juga. Lalu masukkan ayam suwirnya. Lalu tambahkan 200 ml air. Dua sendok makan saus tiram. Satu sendok makan minyak wijen. Lalu tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur. Setengah sendok teh lada bubuk, kemudian setengah sendok teh garam, 2 sendok makan kecap manis, nah ini semua bahan sudah masuk semua ya, semua bumbunya. Lalu ini kita aduk sampai airnya menyusut. Nah, ini sudah kering dan airnya menyusut. Kemudian kita matikan kompornya. Lalu ini kita sisihkan dulu, kita pindah ke wadah lain. Selanjutnya kita bikin bakpaonya. Untuk resep lengkap bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau screenshot di sini. Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar. Kemudian tambahkan 120 ml susu cair full cream, boleh yang dingin ataupun suhu ruang. Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan dan 1 sendok makan gula pasir. Lalu ini kita aduk ya supaya gulanya larut. Jika sudah, kemudian kita tutup ya, kita tutup menggunakan plastik wrap ataupun serbet bersih. Kita tunggu sampai kurang lebih 15 menit sampai berbusa. Nah, setelah berbusa atau berbuih seperti ini, tandanya raginya masih aktif ya, masih bagus dan bisa digunakan. Jika tidak berbuih seperti ini, tandanya raginya mati dan jangan digunakan. Lalu kita aduk sebentar ya. Siapkan ayakan, tambahkan 150 gram tepung terigu protein rendah. Saya menggunakan merek kunci biru, dan tambahkan 30 gram tepung maizena dan 1/4 sendok teh baking powder.
Lalu ini kita ayak ya supaya tidak ada yang menggerindil. Kemudian ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Lalu tambahkan setengah sendok makan margarin putih atau mentega putih dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita uleni. Di sini saya akan uleni menggunakan tangan. Boleh juga diuleni menggunakan mixer ya, tapi di sini saya menggunakan tangan aja manual. Untuk waktunya kurang lebih 5-7 menit sampai adonannya lembut. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami K, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Nah, seperti ini cukup ya, ini sudah lembut dan kalis, sudah tidak menempel di tangan dan tempatnya atau wadahnya. Lalu kita tutup, kita proofing kurang lebih 30 menit sampai mengembang. Nah, ini setelah mengembang, kemudian kita kempiskan, kita buang gasnya. Lalu saatnya kita timbang ya. Di sini saya timbang seberat kurang lebih 40 gram. Untuk berat 40 gram jadi kurang lebih 8 bakpao. Lalu kita rounding seperti ini ya, kita bulatkan sampai permukaannya halus. Setelah kita rounding, kita letakkan di papan kerja. Kemudian kita tutup ya supaya permukaannya tidak kering. Untuk merounding bisa menggunakan kedua tangan seperti tadi, atau di papan seperti ini, atau supaya cepat bisa menggunakan kedua tangan seperti ini. Sebelum di rounding sebaiknya kita kempiskan dulu ya, kita buang gasnya supaya permukaannya halus. Setelah kita rounding semuanya, kita ambil bagian yang pertama kita rounding tadi, ini sudah sedikit mengembang. Kemudian kita letakkan di alas kerja. Untuk bagian yang bawah kita hadapkan ke atas seperti ini, dan untuk bagian yang tengah menggelembung seperti ini ya. Lalu kita isikan dengan filling ayamnya tadi yang sudah kita bikin tadi. Lalu kita rapatkan, kita tutup dengan cara dicubit-cubit seperti ini sampai rapat ya. Untuk bentuknya terserah teman-teman aja ya, mau bulat ataupun lonjong seperti ini. Nah, seperti ini kita rapikan, kemudian kita letakkan di atas kertas bakpao seperti ini. Lakukanlah yang sama sampai seluruhnya terisi filling ayam ya. Setelah semuanya terisi filling ayam, kemudian ini kita proofing ya kurang lebih 15 menit, atau disesuaikan dengan suhu ruang juga ya. Jika suhunya panas ya akan lebih cepat. Dan ini kita akan tes ya, proofingnya sudah cukup atau belum. Tandanya jika sudah dipencet seperti ini dia tidak balik ke semula, tandanya sudah cukup ya proofingnya. Kemudian saatnya kita kukus, kita letakkan di atas kukusan seperti ini dan diberi jarak ya, jangan saling nempel. Sebelumnya kukusan sudah saya panaskan dengan api sedang cenderung kecil sampai airnya mendidih, baru kita kukus bakpaonya. Dan ini kita kukus kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit kemudian kita matikan kompornya, dan untuk tutupnya jangan dibuka dulu ya, kurang lebih sampai 5-7 menit kita diamkan dulu. Setelah 5-7 menit baru kita buka tutupnya seperti ini. Kita buka kecil aja supaya uapnya keluar pelan-pelan. Nah, setelah kita tunggu 5-7 menit tadi baru kita buka tutupnya. Alhamdulillah bakpanya sudah jadi. Bisa dilihat ya dari teksturnya, dia sangat empuk dan lembut. Kulit permukaannya juga halus, tidak keriput. Jadi untuk teknik mengukusnya diperhatikan ya seperti yang di video tadi supaya hasilnya mulus, tidak keriput. Dan untuk isiannya sendiri sangat enak ya dan gurih. Teman-teman wajib coba resep ini ya.
Untuk pengemasannya bisa menggunakan plastik OPP seperti ini. Nah, sekian dulu ya video dari dapur Mami K. Semoga resep ini bisa bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.